Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Rizky dengan NIM 23010130130127 dari kelas Praktikum Ilmu Pemuliaan Ternak B, kelompok 6 dengan asisten pembimbing Kak Nida Fitrotunisa. Di video ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan data yang telah saya hitung mengenai nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama ada nilai heritabilitas. Heritabilitas merupakan proporsi keragaman genetik dengan fenotip. Nilai heritabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara anak dengan tetuanya. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkan nilai heritabilitas pada bobot lahir sapi sebesar 0,0112 dan pada bobot sapi-sapi sebesar 0,4939. Kedua nilai tersebut masuk ke dalam rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Menurut Masili et al. 2018, nilai heritabilitas dikategorikan menjadi 3, yaitu rendah apabila bernilai kurang dari 0,20, sedang apabila bernilai antara 0,20 sampai 0,40, dan tinggi apabila bernilai lebih dari 0,40. Pada nilai heritabilitas bobot lahir termasuk ke dalam kategori yang rendah karena kurang dari 0,20. Hal tersebut dapat terjadi karena keragaman fenotipnya dipengaruhi oleh keragaman gen non-aditif dan lingkungan. Sedangkan pada nilai heritabilitas bobot sapi-sapi termasuk ke dalam kategori yang tinggi karena lebih dari 0,40. Hal itu dapat terjadi karena keragaman fenotipnya dipengaruhi oleh gen aditif dan sedikit dipengaruhi oleh gen non-aditif dan lingkungan. Keragaman nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah populasi, jumlah ternak, metode yang digunakan, terus lingkungan sekitar, dan faktor genetik. Yang kedua ada nilai korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua sifat. Korelasi genetik ini sangat berpengaruh terhadap sifat lainnya karena apabila kedua sifat telah berkorelasi genetik, maka seleksi terhadap suatu sifat akan berpengaruh terhadap sifat lainnya. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkan nilai korelasi genetik antara bobot lahir sapi dengan bobot sapi-sapi sebesar 0,1766. Nilai tersebut masuk ke dalam rentang korelasi genetik yaitu -1 sampai +1. Menurut Sulastri dan Hamdallah 2018, nilai korelasi genetik dikelompokkan menjadi 7, yaitu nilai negatif rendah apabila nilainya -1 sampai -0,5, negatif menengah apabila nilainya -0,5 sampai -0,4, dan negatif rendah apabila nilainya -0,3 sampai -0,2. Mendekati 0 apabila nilainya -0,1 sampai 0,1. Positif rendah apabila nilainya 0,2 sampai 0,3. Dan positif menengah apabila nilainya 0,4 sampai 0,5. Dan positif tinggi apabila nilainya 0,6 sampai 1. Nilai korelasi yang rendah tersebut menunjukkan bahwa hanya ada beberapa gen yang berpengaruh terhadap kedua sifat. Keragaman nilai korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh faktor gen dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kedua sifat tersebut. Yang ketiga ada repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu pengukuran kesamaan suatu sifat yang diukur secara berulang pada individu selama individu tersebut masih hidup. Repeatabilitas terbagi menjadi dua metode, yaitu metode antar kelas dan metode dalam kelas. Metode antar kelas digunakan untuk mengukur
nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu yang hanya memiliki 2 catatan penampilan. Sedangkan metode dalam kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas pada setiap individu yang memiliki lebih dari 2 data hasil pengukuran. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi sebesar -1. Nilai tersebut masih masuk ke dalam rentang nilai repeatabilitas yaitu -1 hingga +1. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori yang sangat rendah atau negatif tinggi. Sedangkan pada nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi didapatkan hasil 0,9893 atau sekitar 99%. Nilai tersebut masih masuk ke dalam rentang nilai repeatabilitas yaitu -1 hingga +1 dan termasuk ke dalam kategori yang positif tinggi. Nilai tersebut memiliki arti bahwa daya ulang produksi untuk masa yang akan datang sekitar 99%, di mana semakin tinggi nilai repeatabilitas, maka semakin tinggi juga daya ulang produksi untuk masa yang akan datang. Menurut Awalia et al. 2019, nilai repeatabilitas dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori rendah dengan nilai kurang dari 0,1, sedang dengan nilai 0,1 sampai 0,3 dan kategori tinggi dengan nilai lebih dari 0,3. Keragaman nilai repeatabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan permanen, faktor genetik individu, dan faktor interaksi dengan genetik individu dalam populasi pada waktu yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum ilmu pemuliaan ternak adalah dapat mengetahui cara menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antar kelas maupun dalam kelas, dapat memahami parameter genetik, dan dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Selain itu, manfaat praktikum ilmu pemuliaan ternak adalah dapat memahami arti dan dapat memahami cara menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir sapi 1 sebesar 0,0112 dan bobot sapi 1 sebesar 0,4393. Nilai heritabilitas tersebut masing-masing termasuk ke dalam kategori yang rendah dan tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan karena periode pengambilan data, jumlah ternak, dan metode yang digunakan dalam perhitungan. Pada korelasi genetik antara bobot lahir sapi 1 dengan bobot sapi 1 mendapatkan nilai sebesar 0,1766. Nilai korelasi tersebut termasuk ke dalam kategori yang rendah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hanya beberapa gen yang dapat berpengaruh terhadap kedua sifat tersebut. Korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor gen dan faktor lingkungan. Pada repeatabilitas metode antar kelas pada bobot lahir sapi mendapatkan nilai sebesar -1. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori nilai negatif tinggi. Sedangkan pada repeatabilitas metode dalam kelas pada bobot sapi didapatkan nilai sebesar 0,9893 atau sekitar 99%. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori yang positif tinggi, di mana semakin tinggi nilai repeatabilitas maka semakin tinggi juga daya ulang produksi untuk masa datang. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik individu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.